you. Thank you, Chris. Thank you, worship leaders. Thank you, musician. Luar biasa. Yang saya sesali cuma satu, kenapa saya lebih tua dari kalian semua. Saya pengen lebih muda dari kalian sebenarnya. Saya bisa di sini, bisa kumpul bareng sama kalian. Oh, luar biasa. Oke, saya berdoa tempat ini penuh. Saya berdoa kalian bisa menjangkau lebih banyak anak muda. Bukan mereka yang sudah punya gereja tempat lain, enggak, jangan biarkan mereka di sana. Tapi mereka yang betul-betul belum kenal Tuhan, kalian jangkau. Amin. Oke, hari ini saya tanya sama gembala kalian, temanya apa, dan tema bulan ini ya, betul ya, itu tentang belajar, bahwa pembelajaran itu seumur hidup. Saya setuju itu, saya setuju. Karena apa? Ada pepatah yang dalam bahasa Jerman katakan seperti itu, belajar itu untuk seumur hidup. Dikatakan dalam bahasa Jerman tuh, jangan pernah berhenti untuk belajar sampai tua, sampai Tuhan panggil kita. Itu kita nggak pernah berhenti belajar. Apa aja? Mungkin nggak belajar dalam artian belajar matematika, belajar seperti ya belajar biologi. Mungkin itu ada waktunya. Ada waktunya sampai kita nggak belajar lagi. Tapi dalam segala aspek hidup kita mesti mau, kita mesti harus belajar. Kalau enggak, hidup kita itu akan statis. Tahu statis? Ya diam, gitu aja. Saya kasih contoh, ya ini di dunia nyata lah, di dunia bisnis aja. Betapa zaman saya SMA itu, Yunus pasti tahu lah, yang sudah berusia mungkin tahu. Zaman dulu itu yang namanya kamera itu ya Fuji atau Kodak. Tuh, yang siapa yang tahu merek Fuji? Nggak ada yang tahu kan? Nggak tahu. Ya? Adanya cuma merek Fuji dan Kodak. Tapi sejak ada kamera di handphone kita masing-masing, mulailah itu tergerus. Zaman dulu wah punya Polaroid itu luar biasa ya, bisa cekrek sekali langsung cetak jadi. Wah ya, hebat sekali zaman itu. Tapi sekarang nggak ada merek Fuji. Saya nggak pernah lihat lagi itu di jalan-jalan. Dulu di Semarang di mana-mana di toko-toko foto itu pasti ada merek. Kalau nggak Fuji ya Kodak. Sekarang nggak ada. Karena apa? Tidak belajar mengikuti zaman. Dalam profesi saya sebagai dokter, kalau saya nggak ngikuti perkembangan, saya nggak belajar, pasien saya lebih pintar dari saya. Pasien sekarang pintar-pintar, bisa belajar sendiri lewat mana? Lewat Google. AI sekarang bisa ditanya lagi, ini apa? Mereka lebih tahu kadang-kadang. Kalau saya nggak belajar, ya kita akan ketinggalan. Dalam semua aspek. Pertanyaannya adalah, apakah kita memilih untuk mau belajar atau enggak? Oh? Amin? Hidup itu pilihan, ya kan? Mau belajar, mau enggak belajar, itu pilihan kita. Mau sekolah, mau enggak sekolah, pilihan kita juga. Ada
adik-adik mau pacaran atau enggak, pilihan juga, ya kan? Mau milih pacarnya siapa aja boleh kok milih, ya kan? Esel milih sama Levi gitu kan, dia milih, betul ya Esel ya? Iya, nggak tiba-tiba Levi muncul sendiri gitu dan enggak kan? Esel milih gitu, Levi juga milih Esel sama. Jadi pacaran pun juga pilihan. Mau pacaran boleh, mau enggak juga boleh. Teman-teman mau sekolah boleh, mau enggak sekolah juga boleh. Nantinya kalau sudah lulus mau kerja juga boleh, mau enggak kerja juga boleh. Itu tuh pilihan. Yang nggak bisa milih kan kalau nanti dipanggil Tuhan, itu nggak bisa milih. Kalau sudah dipanggil Tuhan ya sudah. Bahasa Arabnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, itu tidak ada pilihan kalau itu. Tapi lain-lain boleh pilih. Termasuk kita ini mau belajar atau enggak dalam hidup kita. Itu pilihan. Semakin banyak kita belajar, hidup kita akan semakin bijaksana. Hidup kita akan semakin berhikmat. Ya, tadi saya ngomong ini bukan masalah belajar matematika, sains dan sebagainya, enggak. Ini belajar secara global umum. Pendidikan ya, karakter ya, pelajaran kehidupan juga ya. Ya. Nah, salah satu tokoh di Alkitab yang cukup lengkap biografinya, yang menurut saya salah satu yang lengkap biografinya itu Yusuf. Dan kita sore hari ini kita mau belajar sama-sama. Buka catatan, siap-siap dicatat. Ada beberapa hal yang nanti kita belajar. Dan saya pengen kalian nanti mungkin di M3 masing-masing bisa diskusi akan hal itu. Apakah kita sudah belajar tentang hal itu? Ya, Yusuf ini dicatat, kelahirannya dicatat, masa remajanya dia dicatat di Alkitab, masa pemudanya dia dicatat juga di Alkitab, masa dewasa mudanya dia juga tercatat di Alkitab, sampai masa tuanya dia dan meninggalnya dia itu tercatat di Alkitab. Nggak banyak sih yang di Alkitab yang tercatat seperti itu, tapi Yusuf ini dicatat. Dan menurut saya ini pelajaran bagi kita semuanya. Tokoh yang namanya Yusuf ini tokoh yang luar biasa menurut saya, yang dia senantiasa belajar. Dalam setiap musim hidupnya dia belajar sesuatu. Kalau enggak, dia enggak bakal jadi seperti yang tercatat dalam Alkitab. Ya, nanti saudara baca sendiri aja di rumah karena ini panjang sekali dari Kejadian 37 sampai 48. Ya, panjang ya. Tapi nanti baca sendiri aja di rumah kisahnya. Nanti saya akan sedikit-sedikit cerita tentang kisah Yusuf dan poin-poin yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ya. Yang pertama, Yusuf sejak masa kecilnya, dan ini yang penting, dia belajar mengenal siapa Tuhan yang benar. Amin. Dia belajar dari siapa? Ayahnya. Ya, kalau kita baca Alkitab selalu dikatakan ayah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya apa? Artinya Yakub ini orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, dia bahkan pernah bergumul dengan Tuhan. Tapi dia juga orang yang suka menyembah Tuhan. Dia dirikan mezbah di Betel. Jadi Yakub ini orang yang sungguh-sungguh tahu akan Allahnya. Dan Yusuf kecil kebetulan dicatat di Alkitab juga, dia sangat dekat dengan ayahnya, dia anak kesayangan ayahnya. Pasti, walaupun tidak tercatat di Alkitab, tapi saya pastikan bahwa
Yusuf kecil yang belajar mengenal Allahnya sejak dia kecil. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang sejati, jadi anak-anak Tuhan yang sukses, jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, sejak kalian muda, belajarlah untuk mengenal Tuhan yang benar. Belajarlah cari Tuhan sejak kau muda. Kalau saya bisa mengulang 30 tahun ke belakang, mungkin ada banyak hal yang lain yang saya kerjakan dibandingkan yang saya kerjakan 30 tahun yang lalu. Ada banyak hal yang mungkin tidak akan saya lakukan 30 tahun yang lalu. Dan ada banyak hal yang mungkin akan saya lakukan 30 tahun yang lalu untuk saya lebih mengenal Tuhan. Karena itu, sejak sekarang kalian masih muda, ayo kejar pengenalan akan Tuhan. Itulah yang terutama dalam hidup kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan padamu. Apa itu semuanya? Ya semuanya. Kau butuh hikmat, Tuhan kasih. Engkau merasa kurang di sekolah, cari kerajaan Tuhan. Engkau akan temukan kepandaian. Engkau berdoa, Tuhan aku belum punya jodoh-jodoh nih, cari kerajaan Tuhan. Kau akan temukan pasangan hidupmu. Yang sudah mulai kerja baru, aku tidak dapat kerjaan, cari kerajaan Tuhan. Tuhan akan tempatkan kau di mana kau bekerja yang tepat seperti yang Tuhan mau. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu hal yang dipelajari oleh Yusuf saat-saat masa kecilnya. Saat itu dia juga belajar mengenal rencana Tuhan. Bahkan Tuhan kasih dia mimpi. Memang mimpinya seolah-olah seperti ini orang agak sombong gitu. Tapi itu mimpi dari Tuhan. Dan kalau kita baca ceritanya, semua tergenapi. Memang Yusuf yang belum sepengalaman yang seharusnya, dia bercerita pada kakak-kakaknya seolah-olah dia seperti anak yang sombong. Sudah memang disayang oleh papahnya, dia ceritanya seperti itu. Tapi di situ dia belajar. Saya yakin dia belajar. Tapi Yusuf kecil, satu, dia belajar mengenal Tuhan yang benar. Dan yang kedua, dia belajar untuk mengenal rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan itu terus dia pegang. Nanti kita lihat, ya, terus dia pegang. Kemudian menginjak usia 17 tahun, Yusuf ngalami yang tidak enak. Saat disuruh papahnya cari kakak-kakaknya jauh dari rumah, kakaknya lihat dia dari jauh pakai baju yang pemberian ayahnya yang sangat indah, dikatakan mungkin kalau sekarang itu merek apa ya, Louis Vuitton mungkin, atau apa, bacanya apa sih, Hermes atau apa ya, orang Prancis ya. Susah bacanya, Calvin Klein atau apalah mungkin. Mulai timbullah iri hati
menyakiti kakak-kakaknya. Mereka berencana jahat, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Harusnya dibunuh dia. Tuhan membalik rencana itu. Dan jadi dibunuh, dijual. Nah, disinilah mulai si Yusuf kecil yang mungkin waktu itu masih manja-manja juga, dia belajar. Dia dipaksa dan dia mau, dia memilih untuk dia belajar, bertumbuh dalam karakternya. Amin. Enak gak disakiti sama kakak-kakak? Gak enak. Ya, coba kamu disakiti sama Iya, jengkel deh, dimarahin aja, jengkel kan? Ini dijual sama kakaknya seperti barang dagangan. Mungkin Yusuf juga, ya pertama rasanya pasti tidak enak lah manusia. Saya yakin sih, walaupun nggak dicatat di Alkitab, pasti nggak enak rasanya. Ada rasa jengkel, rasa marah. Tapi disitulah Yusuf mulai belajar membentuk karakternya dia. Jadi pembentukan karakter kita itu pun kita mesti belajar. Dan kita mesti ngalami sesuatu. Saya pribadi ini, saya kalau nggak ngalami banyak kegagalan dalam hidup saya termasuk orang yang sombong mungkin. Saya sejak kecil sampai SMA ya hidup dalam sukses. Artinya sukses itu belajar sedikit nilainya bagus. Sampai SMA. Setelah itu saya ke Jerman. Ternyata nilai saya yang menurut saya di Indonesia lumayan bagus lah. Itu ternyata di sana nilainya tidak terlalu bagus. Terus saya mau masuk sekolah kedokteran di sana. Di sana kedokteran itu terbanyak terbatas. Jadi tiap semester cuma terima sekitar, di universitas saya itu sekitar 100 mahasiswa baru, dan jatah untuk orang asing 5%. Jadi cuma 5. Dan itu rebutan. Rebutannya dilihat dari nilainya. Nilai SMA saya ditambah nilai di sana, saya mesti harus ikut SMA lagi, persamaan SMA di sana, ditambah sana dibagi 2 nilainya. Ternyata koefisien negara Indonesia ini jelek, dianggapnya terbelakang, sehingga nilai saya yang di sini lumayan bagus-bagus, sampai sana jelek, tidak terlalu bagus. Singkat cerita, untuk masuk kedokteran saya sangat sulit sekali waktu itu. Saya melamar di 25 universitas yang ada fakultas kedokterannya, dan tahu jawabannya, ditolak semua. Pertama kalinya dalam hidup saya mengalami penolakan. Dari yang biasanya sukses, nggak belajar aja ujian lulus, tiba-tiba sekarang mengalami penolakan. Semester depannya saya ulang lagi, saya daftar lagi. 25 universitas lagi saya daftarin semua. Tahu jawabannya apa? Ditolak lagi. Itu saya frustasi. Betul, saya frustasi. Dan akhirnya suatu saat itu saya memutuskan untuk saya pulang ke Indonesia. Nggak usah sekolah di Jerman, pulang ke Indonesia aja.
Disitulah Tuhan bekerja. Saat paginya saya mau beli tiket untuk mau pulang ke Indonesia, Roh Kudus bicara, saya harus ke satu tempat, saya ketemu dengan orang ini, tetap bicara. Singkat cerita, saya keterima. Tapi di situ Tuhan mulai membentuk karakter. Bayangkan kalau sejak SMA sampai sekarang ini saya terus berhasil, betapa sombongnya saya. Seperti Yusuf. Kalau Yusuf untuk penggenapan mimpinya, dia tidak mengalami sumur, dia tidak mengalami Potifar, dia tidak mengalami penjara, saya pikir Yusuf mungkin jatuh dalam dosa. Mungkin dia nggak sempat jadi raja muda, atau mungkin jadi pun mungkin cuma sebentar. Tapi Alkitab sejarah mencatat Yusuf harus mengalami itu semuanya. Kenapa? Karena Tuhan mau bentuk karakter dia. Mungkin jadi seorang yang manja, dia harus jadi orang yang mandiri. Dia harus belajar untuk bertanggung jawab. Betul kan? Ceritanya di rumah Potifar, dia harus mulai bertanggung jawab atas namanya Potifar. Sampai dia jadi kepala rumah tangga di sana. Itu kan belajar. Dan Yusuf mau jalan itu semua. Saya berdoa teman-teman di sini semuanya mau mulai belajar untuk mengubah karaktermu. Mulai belajar bertanggung jawab seperti Yusuf. Kalau kau dikasih pelayanan, ayo tanggung jawab. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kau dikasih tugas di sekolah, kerjakan sungguh-sungguh. Kau dikasih tugas orang tuamu, kerjakan sungguh-sungguh. Belajar bertanggung jawab mulai dari hal yang kecil. Yusuf butuh waktu proses, kurang lebih sekitar 13 tahun sampai dia jadi raja. Mulai dari mana? Dari sumur. Dia dibuang di sumur. Dari sumur pedagang Mesir lewat, dia dijual, dia jadi budak di Mesir. Dia mulai bertanggung jawab dengan pekerjaannya sebagai budak di sana. Dia mulai bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang Potifar kasih ke dia. Sampai akhirnya dia dipercaya menjadi kepala rumah tangga. Udah naik, pikirnya mungkin waktu itu Yusuf mungkin mikir ini jalan karierku nih. Potifar kan pegang istana. Ada si tante Potifar. Disitulah karakter Yusuf sebagai orang yang takut akan Tuhan diuji. Sama seperti kita mungkin. Hati-hati. Kadang-kadang kita akan diuji juga masalahnya, apalagi teman-teman masih anak-anak muda. Yang tua pun juga sama lah. Sekarang ini banyak yang diuji masalah itu, masalah kekudusan. Yusuf belajar untuk hidup kudus. Karakter kekudusannya muncul. Dia gak mau menyalahi Tuhan. Kesempatan ada gak? Ada. Sendirian sama istrinya Potifar. Bisa gak dia berbuat itu? Gak ketahuan? Bisa. Yusuf gak mau. Anak-anak muda, jaga kekudusan. Mungkin orang gak lihat, mungkin orang tuamu gak lihat, tapi ada satu pribadi Tuhan yang lihat. Yusuf gak mau. Akibatnya apa? Difitnah. Sudah mulai naik, sekali lagi dijeblosin lagi masuk penjara.
Sakit gak? Sakit. Saya pikir Yusuf juga waktu itu tanya-tanya sama Tuhan, pastilah. Tuhan kok gini? Mana yang mimpiku tuh mana? Mimpi yang kau berikan beberapa tahun yang lalu kelihatannya mulai tampak jalannya. Lah kok sekarang aku masuk penjara? Bubarlah karirku. Mana ada orang di penjara kemudian jadi raja? Mustahil kan? Tak mati dulu ya. Tapi di sini Yusuf belajar memiliki karakter yang kuat. Yang gak patah semangat. Dia terus maju. Hati-hati semua kalau mengalami hal yang gak enak. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Coba lagi. Berharap sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Cari Dia. Kalau engkau sedang dalam posisi yang paling rendah, jangan patah semangat. Tuhan, Engkau pernah janji sama aku, kalau aku akan sukses, Engkau akan berkati aku. Dan kok aku sekarang alami kayak gini? Kok hidupku sekarang kayak gini? Kok hidupku berat? Sekolahku kok berat? Kerjaanku kok berat? Semuanya kok berat? Masa depanku kok kelihatannya suram? Cari Tuhan. Jangan patah semangat. Seperti Yusuf. Punya karakter pemenang seperti Yusuf. Yusuf ini belajar. Ya, prosesnya kan gak gampang. Jadi masa-masa itulah masa-masa pembentukan karakter dari Yusuf. Dia jadi orang yang mengalah. Dia jadi orang yang rendah hati. Dia bukan jadi orang yang sombong lagi. Dia jadi orang yang tough, yang gak mau mudah menyerah. Dia orang yang terus memegang akan janji Tuhan. Dia punya karakter pemenang. Dia punya karakter pemberani. Ya, di penjara Mesir, bayangkan zaman itu mungkin serem banget itu. Teman-temannya dia kan serem-serem semua. Dan saat di penjara itulah Yusuf belajar menjadi pemimpin. Ya, nanti baca sama-sama. Yusuf di situ diangkat sebagai pemimpin di antara teman-teman tawanan. Artinya apa? Tuhan persiapkan dia. Kalau engkau saat ini mengalami yang tidak enak, ketahuilah Tuhan lagi persiapkan kalian semua. Untuk jadi apa? Untuk jadi yang Tuhan mau. Saya banyak mengalami hal yang tidak enak. Supaya apa? Supaya Tuhan siapkan saya jadi seperti ini sekarang. Dan yang akan ke depannya saya nggak tahu jadi apa. Tapi saya tahu rencana Tuhan itu baik. Pasti. Tuhan mau siapkan kalian juga. Ya, kan dikatakan kita ini kepala bukan ekor. Dalam segala hal kalian ini akan jadi pemimpin semua. Dan hari ini Tuhan akan siapkan kalian untuk jadi seorang leader pemimpin. Amin. Wow, amin. Yuk, amin. Yes.
diajar dikepungi gitu, enggak lah ya. Maksudnya dilatih sama Tuhan. Ya hidup sekali lagi pilihan. Kalau kau mau mengikuti, mau memilih untuk belajar, mengikuti setiap proses yang Tuhan kasih dalam hidup kalian, kalian akan jadi orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Dan akhirnya Yusuf jadi raja. Di situ pun dia belajar. Dia belajar bagaimana caranya dia memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kasih hikmat dia luar biasa untuk memimpin Mesir, negara yang besar seperti itu, melewati masa kekeringan saat itu. Tuhan kasih dia hikmat, dia pun belajar. Ayo kita sama-sama belajar. Belajar mengenal Tuhan. Karakter kita dibentuk. Kita belajar membentuk karakter kita. Kita belajar secara pengetahuan. Seperti Yusuf pada saat dia mimpin. Minta sama Tuhan hikmat. Hidupmu akan berhasil. Sampai mati pun Yusuf tetap belajar. Dia belajar apa? Dia belajar untuk mewariskan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya. Jadi belajarlah, belajar, dan belajar. Jangan sia-siakan masa mudamu. Jangan sampai nanti seusia saya sekalian lihat ke belakang lagi. 30 tahun lagi yang lalu kenapa aku tidak melakukan itu, yo aduh, kenapa aku gak mulai melayani saat itu ya. Salah satu yang sedikit saya sesali itu, saya waktu SMP itu sama mami saya dileskan organ yang pakai pedal ini terus itu. Cuman saya tuh orangnya males. Itu mungkin pilihan yang salah ya. Saya pilih berhenti setelah kurang lebih setahun setengah saya berhenti. Saya nggak lanjutkan. Ya, kalau nggak mungkin saya banyak ini tuh main keyboard juga gitu. Tapi saya berhenti gitu. Dan sekarang saya agak nyesel kenapa dulu nggak saya lanjutkan itu. Tapi ya sudah, itu sudah pilihan saya yang mungkin salah saat itu. Cuman saya pesan sama teman-teman semua, jangan sampai nanti setelah 30 tahun kalian nyesel tentang hal yang tidak kalian lakukan saat ini. Jangan. Karena itu pilihlah yang benar. Pilihlah sesuatu yang baik dan benar. Kalau Tuhan suruh kalian melayani, ya melayani Tuhan. Sejak masih muda. Jangan tunggu nanti 30 tahun lagi nyesel. Kenapa 30 tahun yang lalu aku tidak melayani Tuhan? Kenapa 30 tahun yang lalu aku kok nggak mulai main musik di situ? Kenapa 30 tahun lalu aku nggak mulai belajar nyanyi? Waktu itu terus berjalan. Hari ini saya lebih tua 1 hari dibanding kemarin. Sadar nggak? Ya, nggak sadar loh? Hari ini saya lebih tua 1 hari dibanding kemarin. Ya, sadar nggak? Nggak tahu? Nah, iya. Hari ini ulang tahun depan ulang tahun saya nggak sadar kadang-kadang. Waktu itu cepat sekali. Waktu itu cepat berlalu. Apalagi hari-hari ini.
cuma pelajaran tok ya, sekali lagi tidak cuma karakter tok tapi juga pelajaran yang di sekolah juga. Kalau kita nggak ambil waktu untuk setiap kesempatan kita belajar, hidup ini akan cepat lewat tanpa kita sadari. Yesus umur berapa sekarang? 18. Oh, 18. Ya. Kemarin 17, sekarang 18. Gak sadar kan? Kalau sekarang tiba-tiba sudah sekian umur. Ya, saya kalau kumpul sama kalian nih, rasanya saya seperti masih SMA. Ya kan? Tapi ternyata sudah ya S apalah, S4 ya. S tunggu. Itu. Sekali lagi, ayo belajar. Renungkan nanti sama-sama, baca tadi pasal-pasal tentang Yusuf. Belajar kenal Tuhan itu yang utama. Belajar membentuk karakter kita masing-masing. Jangan kau berhenti belajar membentuk karaktermu. Setiap kesempatan yang Tuhan kasih, belajarlah untuk mengubah karaktermu. Lewat mungkin sesuatu hal yang gak enak sekalipun, melewati sesuatu hal yang enak juga, belajar bentuk karaktermu. Karakter apa? Macam-macam. Sombong, pemarah, dengki, iri hati, ya. Yusuf juga kan sama. Dikasih kesempatan ketemu dengan, ya seperti mimpinya, ketemu dengan saudara-saudaranya. Itu dia belajar, dia pilih untuk mengampuni. Gak gampang, sakit hatinya luar biasa. Kamu kalau ngampuni ia berapa lama? Berapa lama ngampuni? Kalau dimarahin sama Koko Iel ini, berapa lama ngampuni? Susah gak? Oh, ternyata marahnya. Saya pikir susah loh. Yusuf kalau ingat sakit hatinya bukan main kan? Tapi dia belajar dan dia pilih untuk belajar mengampuni saudara-saudaranya. Dan dia berhasil di situ. Kau punya kelemahan apa di karaktermu? Pemarah, iri hati, apalagi sombong, apalagi? Ayo, yang jelek-jelek apalagi? Suka ngomel, suka bersungut-sungut, apalagi? Males. Ambil setiap kesempatan yang ada untuk kalian belajar mengubah karaktermu. Yang pemarah jadi lemah lembut, yang iri hati jadi suka memberi, yang gak suka mengampuni jadi pemaaf. Setiap proses yang Tuhan kasih dalam itu, ambil kesempatan. Amin. Dan yang terakhir yang saya catat di sini, kenapa si Yusuf bisa seperti itu? Satu tadi, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau dia nggak hidup bergaul dengan Tuhan, dia nggak mungkin bisa ngasih jawaban mimpinya Firaun. Itu hikmat dari Tuhan, pemimpinnya angel. Susah loh, karena kita tahu ceritanya aja gampang. Coba waktu itu nggak tahu ceritanya, bingung kan? 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus makan lembu gemuk. Apa hati nih? Iya kan? Harusnya yang lembu gemuk makan lembu kurus, ya kan? Ini lembu yang kurus makan lembu gemuk. Gimana caranya? Harus mikir kan? Artinya apa gitu kan? Itu kalau bukan Tuhan. Kalau bukan karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, gak mungkin terjadi. Kita bisa belajar yang baik. Kita bisa belajar mengubah karakter kita. Kita bisa belajar untuk memimpin. Kita bisa belajar mempunyai hikmat. Itu semua dari Tuhan. Sepintar-pintarnya kalian, Tuhan setel sedikit aja otaknya.
misalnya tiba-tiba jadi linglung. Tahu linglung? Tiba-tiba pikun. Mudah. Jadi kalau kita punya prestasi di sekolah, serahkan sama Tuhan. To God be the glory. Bukan glory ini ya. Tapi glory ini juga ya. Dia selalu memuliakan Tuhan. To God be the glory. Semua dari Tuhan. Yang kedua, Yusuf ini hidup takut sama Tuhan. Dalam hidupnya dia serius hidup dalam takut akan Tuhan. Hiduplah kalian dalam takut akan Tuhan. Kemudian apalagi yang membuat Yusuf bisa seperti itu? Dia terus memegang janji Tuhan. Walaupun kenyataannya enggak. Kenyataannya sulit. Kenyataan dia di bawah. Kenyataannya dia lagi dalam lembah kekelaman. Kenyataannya dia lagi gagal total. Tapi dia tetap pegang. Dia tetap pegang apa yang jadi janji Tuhan. Kalau kau belum tahu janji Tuhan itu apa, cari. Tuhan, apa yang kau mau lewat hidupku? Sejak kau masih muda seperti ini, tanya sama Tuhan. Tuhan, kau mau aku jadi apa? Tuhan paling senang jawab doa yang seperti ini. Percaya sama saya. Kalau kau tanya yang seperti itu, nggak lama Tuhan jawab. Karena apa? Tuhan senang dengan pertanyaan yang seperti ini. Mulailah tanya, Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidupku? Tuhan akan jawab dan pegang teguh itu sampai semua itu terjadi. Saya nggak pernah bayangkan saya pernah membawakan firman seperti ini. Enggak pernah kebayang. Suatu saat saya di Jerman waktu itu, saya datang ke satu gereja Indonesia di sana. Sebelumnya saya sempat hilang dari Tuhan, di sana. Dan ya bersyukur saya dikenalkan dengan orang-orang di gereja sana. Dan dia setiap minggu rajin ngajak saya. Awalnya saya nggak mau, tetap dipaksa ya. Lama-lama orang Indonesia kan sungkan tuh. Akhirnya karena sungkan saya ya sudah saya datang gitu. Hari pertama saya datang itu acara peron. Di sana namanya PA, peron. Yang ngajar om-om orang Manado. Saya berdiri gitu, saya duduk di agak belakang. Hey you yang di belakang sana you. Kenapa? Nunjuk-nunjuk saya. You di situ, jangan diam-diam saja you di situ. You nggak lama lagi, you yang berdiri di sini. Ngomong apa gitu kan? Tapi itulah rencana Tuhan. Betul, nggak lama saya bertumbuh di gereja itu dan saya jadi pengajar di sana. Kalau Tuhan berkehendak, pegang itu. Walaupun sepertinya mustahil, nggak mungkin. Esok Tuhan panggil ke Papua Nugini sana, Tuhan nggak mungkin. Mana mungkin aku ke Papua Nugini? Bahasanya aku nggak ngerti. Ya, tanya nanti sama mamanya, Glory sama Grace, ya kan? Dulu nggak ngerti bahasa Thailand gimana caranya. Tuhan kasih hikmat. Mereka fasih sekali bahasa Thailand. Kalau engkau saat ini sudah tahu panggilanmu apa dan rasanya seperti jauh, pegang teguh. Seperti Yusuf, dia mengalami proses sampai dia jadi raja muda, sampai mimpi yang Tuhan kasih pada saat dia umur 17 tahun itu terjadi dalam hidupnya. Dan yang ketiga, Yusuf ini selalu punya pilihan yang benar.
disco atau ke gereja. Pilihlah yang benar. Kalau ada pilihan berbuat ini atau berbuat itu, pilihlah yang benar. Dari mana? Dari hidupmu bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan, ini loh yang benar. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dia penolong, dia penghibur, dia memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Sejak masa muda kalian, ayo belajar, belajar, pilih yang benar, belajar berubah. Tuhan akan pakai kalian semuanya. Amin. Yuk, mesti kita sama-sama satu lagu lagi ya, tak terbatas ya. Ada yang bisa bantu saya nyanyi? Saya nggak begitu hafal teksnya. Dan siapa?